Kita sih sebenarnya udah sampai. Kita puncaknya tadi udah sampai 1106 berapa? 93 Pak? 1131 mdpl. Nggak ada tambahan itu. Goalsnya sudah kelihatan. Bodoh Mas. Tapi nggak wani banget, takut keseretan. Runner sejati. Totalnya kita sekarang udah jam berapa sih ini? Jam setengah 8, 7.27. 2 jam 49 dari bawah sampai atas. Kita tadi foto-foto, kita santai nikmatin view-nya luar biasa. Gua nggak tahu nih kontennya bakalan banyak banget. Milihinnya susah pasti. Ayo Kak, dikit lagi Kak, 2 menit. Oh iya. Yuk kita lanjut. Dipotong biar nggak kepanjangan videonya. Ya, dikit lagi. Kayaknya tinggal seperempat jalan lagi ya Sen ya. Nggak nyampe. Itu udah ada suara ini tuh, air sungai. Dan sekarang jam berapa sih? 8:07. Berarti udah setengah jam ya. Setengah jam dari atas tadi. Turunnya cepet. Alhamdulillah. Walaupun ada yang duluan 3 orang, ada yang di belakang 2 orang. Berarti depan, iya depan 3 orang, belakang 2 orang. Depan 2 orang, belakang 2, tengah 2. Ini gue sama temen gue Vincent yang tengah. Ya nggak apa-apa lah, kalau turun masih cenderung aman lah ya. Tinggal dikit, ntar kita yang penting titik temunya, titik kumpulnya di ini sih. Kita udah sepakat di apa namanya, sungai gitu. Nah ini udah di pos 1 guys. Pos 1. Sungainya di mana Sen? Wow, rame banget. Rame sekali guys. Yaudah yuk, lanjut. Kita turun tuh, downhill lagi. Gas, gas. Oke. Akhirnya kita udah di sungai. Kita mau mandi-mandi dulu. Masih serat. Vincent. Naik atas sedikit katanya tuh. Ya udah. Nah, kita udah selesai mandi-mandi tadi. Sekarang lagi pada pakai sepatu. Mas Padol udah siap. Yuk kita jalan ke sana. Langsung nyebrang dari sini ternyata bisa katanya. Lewat mana Kak? Sini Kak. Boleh sana, boleh sini, boleh. Mas Kak. Coba Kak. Terus. Awas, awas. Kawat. Let's go guys. Alhamdulillah, terima kasih telah menyegarkan kami.
sekarang waktunya kami pamit. Wow. Rutenya kok begini? Wow. Wah, ekstrim sekali. Wah. Jadi tadi kan kalau berangkat itu kita lewat sana. Terus di sana tuh ada kayak jembatan gitu. Nah, kita sekarang langsung motong nyebrang kalinya di sini. Jadi nanti nggak lewat jembatan. Tapi medannya nggak umum ini. Bismillah. Batunya tajam-tajam. Masuk sini ya? Bismillah. Wah. Nah. Yuk, lanjut lagi. Kita bikin jalan baru. Jalanan yang nggak pernah dilewatin. Tahu nggak tembus apa enggak nih? Tembus lah ya, maksud nggak tembus. Nah, itu loh Kak Fadol. Tapi licin daun kering ini. Dikit lagi sampai. 124 per 4 jam. Kita udah deket sama pintu masuk ya, atau start point Cendono. Kiri. Gila pemandangannya. Masya Allah. Motor. Monggo. Tadi Pak. Trailing. Loh, kamu loh. Diambil kan biar kaca cepat dari kaca. Hai guys, nikmati air. Itu semua sawah saya itu. Lihat, kayak berapa hektar itu keren. Belum dijual. Wah. Ya.
kayunya itu hilang. Emang tahu banjir tuh? Pernah. Orang apa 2 tahun yang lalu. Sampai sing pengunjung rastiknya dievakuasi. Oh, Dievakuasinya dibantu nyebrangin gitu, dibantu seberang. Karena aliran air di bawahnya Itu jembatan baru. tuh, sudah kelihatan tuh rastiknya tuh di bawah situ tuh. Dikit lagi. Ayo semangat. Semangat. Semangat, Say. semangat, sumber air sedekat. Tuh, tiba-tiba ada Mas Pras di belakang. Mau BPJS nggak kita cek. Nah, akhirnya sampai di pintu masuk kan. Yep. Enggak, Langsung ya? angkon kertas. Langsung enggak? Enggak, no laporan dulu. Oh, kembalinya juga di report ya? Oh, kita taat aturan, taat sampah. Ah, Vincent report. Sudah selesai semua. Selesai, aman Pak Sip. Aman semua, sudah kembali dengan selamat. Ya, Ya, terima kasih Pak. Makasih ya, Pak. Oh. Ayo, Ya kan dia modon terus kok mundur mana? ayo. Alhamdulillah. Kita udah di area Rastik. Luar biasa Kak Fado perjuangannya. Jos. Yuk. Dikit lagi. Tadi barusan keluar notif udah 11 kilo. Kita jalan hari ini. Berarti kan asumsinya berapa tuh? Sekitar 5,5 kilo sampai 6 kilo lah. Sampai. Setengah 5. Iya, habis subuh tadi Mas langsung. Siap. Mau nggak? Mas? Iya, monggo. Alhamdulillah. Sikil aman sikil. Boleh Kayak baret aku sikilku tuh. Mana tadi turun baru. Oh enggak, Gak ikut naik ya? teman saya iya, Oh. teman saya naik. Belum turun tadi. Oh belum turun. Belum turun. Ya ampun. Tapi bareng kok ketemu tadi. Ketemu dia tadi ya. Dulu panas sono Sani. Oh, Ya, ini aduh. siap keto harusnya. Wis ganteng ini. Wis adus iki. Wes adus ya, wes turu ya. Tak kira wes tekan Ciwo, Dit. Iya. Sambil aja sampai Ya udah, guys. Alhamdulillah kita udah sampai lagi sini. Iya. Iya. Sekarang kita beres dulu ya. Oh, nggak tahu ketinggalan di atas tak mau. Aduh, yang kok balik mana? Yo, balik oh. 2 hours later. Oke, kita udah selesai kemahnya. Sekarang jam 11.41. 11.41 udah beres-beres. Mereka 1, 2, 3, 4, 5 jadi satu mobil. Ya, jadi mereka langsung ke Surabaya dan gue misah. Gue langsung ke Tulungagung dari sini. Kurang lebih jaraknya sama kayak dari Surabaya ke Tulungagung. Jadi rutenya nanti kan Mojokerto, Jombang, terus Kediri, Tulungagung. Ya udah. Oke, kita pamitan. Terima kasih Mas Pras, Mas Vincent, Mas Fadol, Mas Israt, Adit. Nah, pelari handal, pace-nya paling tinggi. See you next trip. Bismillah. Yuk kita siap-siap pulang ya. Udah check out. Aku duluan ya. Ya, tadi dulu. Ya, dadah, makasih. Mas Pras mana Mas Pras? Beli es. Oh iya. Mas aku duluan ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Yuk. Hati-hati loh. Makasih ya. Assalamualaikum. Ini kayaknya bakalan gua pecah jadi beberapa part ya, karena ya biar enak juga penontonnya. Ada bagian yang perjalanan, ada yang bagian di Rastik Market, sama yang ada di mana namanya di Puncak yang di Cendono.
terus perjalanan pulang. Minimal sih gue bagi 3, jadi perjalanan, terus sama waktu di Rustic dan Puncak, sama ini perjalanan pulang bakalan gue pisah. Kayaknya sih gitu rencananya. Gue nggak tahu nanti video ini video keberapa. Ya yang penting kalian bisa enjoy nontonnya. Gitu ya. Nah jadi ternyata ini tuh parkiran mobil-mobil yang pengunjung ke Rustic Market ataupun yang ke Cendono. Parkirnya di sini. Nah mereka ke sana ke atas itu pakai ojek karena memang jalannya tuh sempit teman-teman. Bukan karena apa-apa. Di atas itu kayak padat penduduk gitu. Agaknya nggak cukup itu kalau mobil semua ke sana karena emang sempit. Jadi yang sana tuh yang di atas diprioritasin buat sepeda motor gitu. Ya sudah, teman-temanku udah pada siap-siap juga tadi balik. Gue jalan duluan, mereka lagi masukin barang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semoga nggak ada halangan ya, kita selamat sampai rumah. Gue langsung ke Tulungagung karena memang gue seperti yang gue bilang ya, gue pengen ke Tulungagung. Gue ada urusan di sana. Gue mau perpanjang STNK. Gue pengen cek fisik ini motor. Sudah waktunya 5 tahun gitu. Oke, yuk langsung aja. Kurang lebih perjalanan 2,5 jam atau 113 kilo lagi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jalanannya enak. Gue juga belum pernah ya lewat sini ya. Ya emang bukan jalurnya soalnya. Aduh, panasnya ya Allah. Jadi gue tadi berangkat tuh jam 12-an, jam 12 kurang dikit lah, jam 12 lah. Jam 12 dari apa namanya? Rustic. Sekarang jam 12.18, sudah 18 menitan. Gue takut HP-nya ini nih overheat, panas banget soal cuacanya. Makanya gue matiin aja layarnya. Gue buka kalau pas ada persimpangan, ada perempatan. Cuman nanti sampai di titik Jombang apa di Mojosari gitu ya, itu nanti gue udah hafal, jadi nggak perlu ini lagi maps lagi, bahkan gue taruh tas kayaknya. Ya jadi sekalian gue ringkas ya perjalanan gue dari kemarin tuh, dari Surabaya jam 11, terus gue mampir Sidoarjo sampai jam 1:30 baru jam 2 lah, jam 2 itu baru jalan ke arah apa namanya Rustic Market atau Mojokerto ya. Nah terus ya udah gue akhirnya sampai di Rustic Market jam 3:30, jam 3:30 gitu. Terus ya kita main-main di Rustic Market. Menjelang maghrib kita gelar barbecue, terus kita makan, sholat, main kartu, gitaran, terus tidur. Nah besok paginya jam setengah 5 kita udah jalan ke Cendono gitu. Kita udah jalan ke Cendono, Bukit Cendono yang tingginya itu 1131 mdpl, dan itu sekitar 6 kilo sekali jalan. 6 kilo PP itu sekitar 12 kilo gitu. Total step atau langkah yang gua tempuh itu sekitar 19.000 pulang pergi 19.000 ya, berarti 20.000 lah. 20.000 berarti kan 10.000 langkah ya sekali jalan. Sebenarnya treknya cukup apa ya, friendly, nggak ada medan-medan yang susah, nggak ada. Cuma ya ada ada beberapa titik yang tanjakannya itu curam dan ya bukannya bahaya tapi lebih ke capek sebenarnya, bikin capek gitu. Capek banget kemarin tuh, tadi pagi. Nah terus habis itu kita 4:30 jalan kan ya, 4:30 subuh. Ternyata kita lebih cepat dari rencana, sampai puncak itu sekitar jam 7:30. 7:30 pagi kita udah sampai puncak, artinya kita makan waktu
Kalau setengah 5 sampai setengah 8 berarti setengah 8. Kita jam 7 kurang itu udah sampai. Kita pokoknya sekitar perjalanan tuh sekitar 2 jam. 2 jam sampai 2,5 jam. Nah, habis itu kita foto-foto, kita ngopi, kita istirahat di atas. Kita nikmatin jam 8 ya kalau nggak salah, jam 8.30 apa jam sekitar jam 8 kita turun ke bawah, balik ke starting point. Cuma sebelum sampai starting point, setelah pos 1 itu kan ada kali gitu ya, ada sungai. Kita mandi di sana, kita bebersih di sana sampai jam 9. Sejam lah pokoknya di situ. Udah gitu udah mandi baru kita lanjut ke tenda lagi, ke glamping lagi. Sampai glamping jam setengah 10. Nah, setengah 10 tuh kita mandi beberes, makan. Akhirnya ini jam 12 kita check out, ya udah kita pulang. Udah gitu kurang lebih agendanya seperti itu yang sudah dilalui dari kemarin. Untuk budgetnya sebenarnya murah, masuk ke Cendono itu 11.000 per orang. Jadi kalau ya buat kalian yang belum tahu ya, kalau mau naik gunung itu kita harus laporan dulu, terus kita bayar. Gua nggak ngerti sih bayar itu sebenarnya bagian dari ini, kayaknya bagian dari yang buat penjagaan lingkungan ya, sama asuransi kayaknya. Soalnya ada santunan segala macam gue baca. Jadi kita harus nulis nama, nomor HP setiap personil grup kita. Ntar sampai balik ya kita harus lapor lagi gitu. Dan per orang itu di charge kemarin 11.000. Sebenarnya ya itu harga yang cukup murah lah ya. Nah di tengah-tengah itu nggak tengah-tengah sih, di awal-awal itu ada beberapa kedai, kayak kedai mie ayam, ada warung gitu. Tapi kalau udah sampai pos 1 itu udah nggak ada. Jadi pos 1, pos 2, pos 3, habis itu baru Puncak Bayangan, baru setelahnya yang Surga Cendono gitu teman-teman. Udah gitu apalagi ya, untuk glampingnya sendiri di tenda itu harganya itu 500.000 yang tenda gue ya. Sebenarnya ada satu lagi yang modelnya kayak bangunan permanen dekat pinggir kalinya sana, di di dekat riverside-nya. Itu lebih proper, itu 750. Nah untuk yang tenda gue 500 itu apa aja fasilitasnya? Gue dapet barbecue tools ya, kayak pan, panci, kompor, gas, pisau, gunting, piring yang daur ulang, terus sendok, garpu plastik. Pokoknya cukup proper, udah siap. Kalian tinggal bawa ini, sebenarnya tinggal bawa kayak frozen food atau daging slice gitu. Jadi kalian nggak perlu bawa alat-alatnya lagi, kecuali kalian mau bikin suki, mau bikin kayak yang ada kuah-kuahnya gitu, pakai kuah tom yum lah atau apa gitu. Kayak gua kemarin tuh salah satu teman gua, Mas Israt, itu bawa ini panci sama isiannya, kayak ada sosis, terus ada daging buat bikin tom yum gitu, bikin suki. Shadow banget ininya, jalanannya lebih mulus dari yang tadi nih. Walaupun beton tapi nggak geradakan kayak yang sebelumnya. Dikit lagi kita tembus. Loh, ini apaan ya? Oh, pom bensin desa ya, Pomdes. Cuma kayak mangkrak gitu. Nah, ini udah jalan normal nih. Mojo Agung ya kayaknya namanya ya, bukan Mojosari ya, lupa gue. Kayaknya sih iya, soalnya tadi pelangnya Mojo Agung. Ya udah yuk, ini kita matiin aja. Kita masukin ke saku.
biar nggak rusak. Cari tempat dulu ya, sebentar ya. Oh ya, ini gue udah lepas ya. Ini gua jarak ya gue tempuh dari Surabaya ke Riverside itu ke apa namanya Rustic Market itu 65 kilo. Jadi tadi gue start dari Rustic Market itu di kilometer 65, sekarang 94, berarti udah sekitar 30 mau 30 kiloan. Jaraknya tadi 100 berapa gitu, 120 berapa gitu. 118 apa ya? Ya pokoknya segituan lah. Sampai Tulungagung nanti. Ini masih di Mojo Agung ya, bentar lagi Jombang harusnya. Allahu Akbar, panasnya. Tangan gue tuh beberapa kali kayak gue gini-giniin saking kayak kebakar gitu coy. Sumpah Jawa Timur tuh panasnya nggak main-main. Jam 12.50 sekarang. Gue nggak tahu ya berapa derajat, mungkin kalau tebakan gue ini di atas 37 ini. Rasa-rasa itu kayak 38, 39 mungkin sampai 40 mungkin. Kita udah di Jombang teman-teman. Lumayan cepet juga ya. Gue barusan habis minum gak kuat panasnya. Aduh, haus banget. Yuk jalan lagi yuk. Kita udah sampai di ini nih, perbatasannya Jombang Kertosono nih. Jalanannya enak, yang jalanan baru itu. Alhamdulillah lancar sama sini. Tapi panasnya ya Allah, ini jam-jamnya orang pada tidur siang ini kayaknya. Minggu-minggu ya kan. Aduh, ya udahlah nikmatin aja ya. Enggak tiap hari kan kayak gini. Bener gak? Gue tuh selalu bisa ini ya, mencari cara buat biar gue tuh nggak kesel sendiri gitu ya, nggak capek. Ya salah satunya dengan ya berpikir kayak gitu. Nggak, apa yang terjadi hari ini kan juga belum tentu kejadian lagi gitu loh. Jadi ya enjoy aja momennya. Oh ini mau ke kanan, ayolah boleh kita ke kiri. Oke. Ini truknya gudang garam nih. Truknya gudang garam tuh bagus-bagus ya. Suara anginnya pasti kenceng banget nih di mikrofon. Kok soalnya emang apa ya, terpaannya tuh banyak banget anginnya. Yuk kita lanjut lagi yuk sampai Kertosono nanti. Jalannya agak bumpy. Kita udah sampai di rel kereta ini ya, sebelum Mengkreng tuh. Ini biasanya sumber kemacetannya karena relnya ada rel double, jadi potensi kereta lewat bareng dua-duanya tuh juga gede gitu. Jadi sekali nutup tuh bisa lama banget gitu loh kalau pas ada kereta. Karena itu trek kereta jarak jauh ya. Jadi kayaknya kalau gue perhatiin sih, ini pengamatan gue sendiri ya. Kalau kereta jarak jauh tuh gate-nya itu ditutupnya itu lebih awal dibanding kereta-kereta yang kayak KRL atau kereta-kereta dalam provinsi gitu ya. Ya gue nggak tahu sih bener begitu atau enggak, atau karena faktor kecepatan, gue juga nggak tahu. Tapi yang lebih masuk akal adalah karena faktor kecepatan. Jadi makin cepat tuh kereta kan berarti butuh ancang-ancang yang lebih awal ya. Khawatir juga di situnya padat gitu loh, di jalanannya padat, jadi harus ditutup jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari. Ya kita udah di Mengkreng guys, tempatnya para penumpang bus pada turun dan naik. Ada yang mau ke arah Kediri, ke arah Nganjuk gitu. Nah ini kita ke kiri ke arah Kediri, Tulungagung.
Selamat datang Kediri. Udah lama ya kita nggak naik motor ke Tulungagung. Gue biasanya sih emang naik bis sih. Aduh, ini mobil. Susah. Jadi yuk kita ikutin jalan Purwo Asri dulu. Habis ini Jong Biru terus Semampir, terus kantor pos, terus balai kota, terus Doho. Ya udah terus lanjut ke alun-alun Kediri gitu. Gila, panjang banget ya, belum sampai rasanya. Dan gue udah mulai ini nih kerasa kayak apa ya, capek gitu loh. Ya emang capek sih, soalnya kan habis daki ya, pulang pergi tuh, naik turun nggak stay di atas dulu gitu terus turun. Nah capeknya tuh baru mulai kerasa. Alhamdulillah udah masuk ke ini ya, Tulungagung kita. Ini jalan apa ya, jalan pertama dari Kediri ke Tulungagung ya. Masuk ke Tulungagung, yang gua selalu bilang ini jalan favorit gua karena lebar dan halus kayak jalan tol. Dan alhamdulillah cuacanya tuh tiba-tiba mendung teman-teman. Gila, kontras banget sama kondisi beberapa jam yang lalu ya. Dan ini kayaknya gerimis. Ya nggak apa-apa, yang penting kita udah mau sampai. Tuh kan bekas hujan kan, tuh bekas hujan nih, tapi situ kering lagi. Tuh kering lagi. Ini terabas apa pakai jas hujan ya? Oh bekas hujan ini kayaknya. Terabas aja deh. Bismillah. Ya karena gue juga udah mau sampai, gue akhiri ya video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya, dan dihindari dari segala macam bahaya, sejahtera hidupnya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe channel YouTube gua, like video ini, atau komentar kalau kalian ada hal yang mau ditanyakan. Nanti insya Allah gua jawab ya semampu gua. Oke, sekali lagi terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam motovlog. Bye bye. Buset, tiba-tiba ada matahari lagi. Luar biasa. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Oh, nembang pohon.